Tinggal di kolong jembatan, bocah ini justru jadi juara kelas. Di tengah suara bising kendaraan dan hiruk-pikuk kota, ada sebuah sudut sunyi yang jarang diperhatikan. Di bawah kolong jembatan layang di Jakarta Timur, selembar terpal lusuh dan papan triplek menjadi atap sebuah keluarga kecil. Di sanalah Rehan, 12, seorang anak jalanan, tinggal bersama ibunya yang sehari-hari mengais rejeki dari memulung. Namun siapa sangka, dari tempat yang bahkan tak layak disebut rumah itu, lahirlah seorang juara kelas. Rehan baru saja diumumkan sebagai peringkat 1 di kelas 6 SDN 08 pagi, sebuah sekolah negeri di daerah Cipinang. Dia nggak pernah bolos. Kalau hujan deras dan rumah kebanjiran, dia tetap datang, walau seragamnya basah. Kadang belum makan, tapi tetap semangat belajar, ujar Bu Rini, wali kelas Rehan. Tiap malam, Rehan belajar dengan cahaya lampu jalan dan suara kendaraan sebagai latar. Ia menulis di atas dus bekas, dengan buku yang sudah sobek-sobek. Ibunya, Bu Asni, 43, mengatakan, saya cuma bisa bantu doa. Saya nggak bisa ngajarin apa-apa. Tapi Rehan selalu bilang, aku pengen bisa ngeluarin ibu dari sini. Video pengumuman peringkat Rehan di sekolah, di mana ia berdiri malu-malu sambil memegang piagam, viral di media sosial. Wajah polosnya, dengan seragam kusut tapi rapi, membuat netizen menangis dan merasa tersentuh. Sebuah kisah nyata yang menampar kenyamanan, bahwa keinginan untuk maju tidak ditentukan oleh tempat tinggal, tapi oleh tekad yang tidak bisa dihancurkan, bahkan oleh beton dan kemiskinan. Di sebuah desa kecil di Purworejo, Jawa Tengah, seorang gadis duduk di kursi roda di sudut ruangan sederhana. Namanya Rara, 16 tahun. Sejak lahir, ia mengalami kelumpuhan pada kaki dan gangguan motorik di tangan kanannya. Namun, keterbatasan itu tak menghentikannya untuk bermimpi. Dalam ujian nasional yang baru saja diumumkan, Rara dinyatakan lulus dengan nilai murni, tanpa bantuan khusus, tanpa dispensasi waktu, tanpa joki atau pendamping pribadi. Dia ngetik jawaban ujian pakai satu jari tangan kiri. Pelan, tapi dia nggak pernah minta bantuan, kata Bu Arni, gurunya di SMPN 2 Loano. Rara belajar mandiri dari rumah. Tak ada les, tak ada guru privat. Dengan ponsel bekas yang dibelikan ibunya dari hasil menjahit, ia menonton video pembelajaran dan mengulang materi setiap malam. Saya pengen sekolah terus. Saya pengen buktikan bahwa yang kayak saya juga bisa, ujar Rara, tersenyum malu-malu saat dikunjungi pihak sekolah. Ibunya, Bu Sumi, 48, mengaku kadang harus menahan air mata melihat putrinya belajar sambil menangis, karena tangan terlalu pegal untuk mengetik. Dia sering bilang ke saya, "Ma, aku cuman nggak bisa jalan, bukan nggak bisa pinter." Kisah Rara viral di media sosial. Banyak yang tak percaya bahwa ujian bisa ditaklukkan oleh satu jari dan tekad yang tak bisa dilumpuhkan. Sebuah pelajaran nyata bahwa keterbatasan fisik bukan batas bagi pikiran dan semangat, dan bahwa prestasi tak pernah mengenal kaki yang lumpuh selama hati tetap berdiri tegak. Di tengah teriknya siang Jakarta, seorang nenek tua berjalan pelan di pinggir jalan, menarik karung plastik berisi botol bekas. Punggungnya bungkuk, sandal jepitnya sobek, dan wajahnya tertutup topi lusuh. Tak ada yang melirik, tak ada yang menyapa. Sampai seorang pemuda datang menghampiri, membawakan sekotak nasi bungkus dan sebotol air mineral. "Nek, makan dulu ya, saya beliin." Nenek itu sempat terdiam. Lalu dengan suara pelan, ia menjawab, "Saya belum makan dari pagi, Nak. Makasih ya." Yang terjadi setelahnya membuat siapapun yang melihat video itu tak bisa menahan air mata. Saat pemuda itu memeluk sang nenek, tubuh renta itu tiba-tiba bergetar dan ia menangis pelan di bahunya. "Saya udah lama nggak dipeluk orang," ucap si nenek lirih. Video itu diunggah di media sosial oleh pemuda bernama Adit. Ia tak menyangka momen sederhana itu akan viral, ditonton jutaan kali, dibagikan ribuan orang. "Saya cuma ngerasa dia nggak butuh duit aja. Dia butuh rasa dihargai," kata Adit. Kisah ini bukan tentang viral, tapi tentang rasa. Tentang bagaimana sepotong nasi, sebotol air, dan satu pelukan bisa jadi lebih bermakna dari 1000 kata. Bahwa di kota besar yang sibuk dan cepat ini, masih ada orang-orang yang hanya butuh diingat bahwa mereka masih ada. Setiap pagi di trotoar kecil depan sebuah rumah sakit daerah, seorang pria parubaya duduk bersimpu di samping kursi roda. Di tangannya, semangkuk bubur hangat. Di hadapannya, seorang perempuan dengan tubuh kaku dan kepala yang hanya bisa sedikit bergerak. Adegan itu terjadi setiap hari. Tak banyak bicara, hanya tangan yang dengan sabar menyuapi sendok demi sendok, dan sesekali mengusap sisa bubur dari bibir perempuan itu dengan tisu.
Nama pria itu Pak Warto, usia 59 tahun. Istrinya, Bu Sri, menderita stroke sejak 5 tahun lalu. Sejak saat itu, tubuhnya tak bisa bicara, tak bisa berjalan. Tapi Pak Warto tetap di sana. Tak pernah mengeluh, tak pernah meninggalkan. Saya janji dulu waktu nikah, mau jaga sampai tua, sampai sakit. Ya ini wujudnya, ujarnya pelan saat ditanya. Kisah Pak Warto viral di media sosial setelah seorang pengunjung rumah sakit merekamnya diam-diam. Netizen terenyuh melihat ketulusan cinta yang jarang terlihat hari ini. Cintanya nggak pakai caption, tapi setiap hari bisa dilihat, tulis seorang netizen. Pak Warto tak pernah mengeluh. Ia hanya berharap bisa menjaga istrinya sampai akhir hayat. Ibu dulu juga yang rawat saya waktu saya kena TBC. Sekarang giliran saya. Di tengah dunia yang sibuk mengejar cinta instan, Pak Warto adalah pengingat diam bahwa cinta sejati bukan yang banyak diucapkan, tapi yang diam-diam tetap tinggal saat segalanya berhenti indah. Di sudut jalanan kota yang riuh oleh klakson dan hiruk-pikuk kendaraan, suara merdu terdengar samar, lantang namun lembut. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun berdiri di trotoar dengan gitar kecil lusuh. Tubuhnya kurus, jaketnya kebesaran, tapi matanya tajam menatap masa depan yang belum tentu ramah. Namanya adalah Raka. Sejak usia 8 tahun, ia sudah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan. Kini ia hidup berdua bersama adik perempuannya, Nisa, yang kerap sakit-sakitan dan hanya bisa terbaring di kontrakan sempit mereka. Aku nyanyi buat beli makan sama beli obat buat Nisa, ujar Raka, tanpa tangisan, hanya kejujuran polos anak kecil yang dipaksa dewasa terlalu cepat. Setiap sore, Raka akan berdiri di perempatan lampu merah, menyanyikan lagu-lagu yang ia hafal dari radio. Kadang mendapat lembaran ribuan, lebih sering receh, tapi tak pernah mengeluh. Video Raka viral setelah direkam oleh seorang pengendara yang tertegun oleh suara indahnya. Banyak netizen yang tak menyangka suara semerdu itu berasal dari anak jalanan. Bikin merinding, tapi juga bikin sedih. Kok bisa anak sekecil ini hidup sekeras itu? Tulis salah satu komentar. Raka tak berharap viral. Ia hanya berharap esok masih bisa beli nasi untuk Nisa. Di dunia yang sibuk mencari trending, kisah ini jadi pengingat bahwa ada suara-suara kecil yang menyanyi bukan untuk tenar, tapi untuk bertahan hidup. Warga desa Sukaendah, Jawa Barat digemparkan oleh fenomena langka yang terjadi pada Senin malam. Tepat jam 19:42, langit di atas desa tiba-tiba berubah warna. Menjadi ungu pekat. Bukan sekadar semburat, tapi warna ungu tua yang begitu jelas dan menyelimuti seluruh langit selama 11 menit penuh. Tak ada petir, tak ada hujan, hanya keheningan dan suara dengungan halus yang tak bisa dijelaskan. Warga satu persatu keluar rumah, menatap langit dengan wajah bingung dan takut. Sebagian langsung mengambil ponsel dan merekam. Sebagian lain hanya terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Beberapa hewan ternak terlihat gelisah. Burung-burung beterbangan meninggalkan area hutan. Seorang warga bahkan mengatakan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya melihat langit yang tampak hidup tapi tidak biasa. Warga yang lebih tua menyebutnya sebagai pertanda. Dalam cerita leluhur mereka, langit berwarna aneh adalah sinyal dari alam bahwa ada sesuatu yang tak seimbang. Entah itu bencana, perubahan besar, atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika manusia. BMKG menyatakan mereka sedang menyelidiki peristiwa ini. Dan sejauh ini, belum ada penjelasan ilmiah yang bisa menguatkan. Sementara seorang ahli atmosfer menyebut ini bisa jadi akibat partikel gas atau pelepasan senyawa dari hutan sekitar. Tapi semuanya masih dugaan. Malam itu, warga menggelar doa bersama. Kentongan dibunyikan. Ada rasa takut yang belum hilang. Sebagian besar warga memilih tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Aku pulang malam dari kerja, jalan kaki lewat gang sempit yang katanya angker. Di tengah jalan, aku dengar suara pelan memanggil, "Mas, tunggu." Suaranya lirih, tapi dekat, sangat dekat. Tapi aku ingat satu hal dari cerita warga sekitar. Kalau ada yang manggil dari belakang, jangan pernah balik. Aku terus jalan cepat.
pura-pura nggak denger. Tapi suara itu makin jelas. Mas, kamu lihat HP-mu dulu deh. Tangan gemetar. Aku ambil HP. Ada notifikasi foto baru. Wajahku, tapi dengan sosok perempuan pucat berdiri tepat di belakangku. Aku langsung lari, tapi sebelum keluar dari gang, ada suara di telingaku berbisik. Kenapa nggak mau lihat aku? Sejak itu, tiap selfie dia selalu ada di belakangku. Waktu kecil, aku punya boneka tua peninggalan nenek. Wajahnya retak, matanya kosong. Tapi aku tak pernah takut sampai suatu malam, aku terbangun karena suara berisik dari lemari. Bongki, ada di lantai. Padahal aku yakin tadi sore aku letakkan di rak paling atas. Aku kembalikan. Tapi keesokan harinya, dia duduk di meja belajar. Sejak saat itu, tiap malam dia berpindah tempat. Dan yang paling menyeramkan, matanya mulai mengarah langsung padaku. Aku coba buang boneka itu ke sungai. Tapi 3 hari kemudian, dia kembali, basah kuyup, duduk di tempat tidurnya dengan secarik kertas di tangannya. Bertuliskan, kamu meninggalkanku, tapi aku tidak pernah meninggalkanmu. Temanku iseng ikut tantangan TikTok. Berdiri di depan cermin jam 3 pagi sambil berkata, tunjukkan wajah asliku. Awalnya nggak terjadi apa-apa, tapi beberapa menit kemudian dia cerita. Bayangannya tersenyum sendiri, padahal dia nggak. Aku pergi, tapi pintu kamar nggak bisa dibuka. Saat dia balik ke cermin, bayangannya nggak ngikutin gerakannya lagi, malah mendekat ke kaca dan berbesit. Sekarang aku yang akan jadi kamu. Temanku pingsan, tapi sejak sadar dia berubah. Pendiam, tatapannya kosong. Dan yang paling aneh, Ibu Nia Belang, anakku yang asli, masih terkunci di balik cermin itu. Aku pindah ke kosan baru. Kamar nomor keempat, ibu kos cuma bilang satu hal. Kalau dengar suara ketukan tengah malam, jangan dibuka. Biarkan saja. Malam pertama, tenang. Tapi tepat jam 2:03. Tok, tok, tok. Lembut, tapi very ramah. Aku ingat pesan ibu kos, jadi aku diam. Tapi suara ketukannya terus datang tiap malam di jam yang sama. Malam keempat, aku nekat ngintip lewat lubang pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku mundur, ada tulisan di balik pintu. Terima kasih sudah membuka. Padahal aku belum buka apapun. Sejak malam itu, kamar selalu dingin. Bayangan sering bergerak sendiri. Dan aku sering dengar suara napas orang lain tepat di belakangku.